A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang berpikir gimana sih status amal perbuatan kita di hadapan Allah? Apakah sudah termasuk ke kategori ikhlas? Atau justru bertentangan dengan nilai keikhlasan karena kita mengharapkan sesuatu? Misalkan, kita beribadah kepada Allah. Kita perbanyak sholawat. Kita perbanyak sholat duha, rajin sholat tahajud. Tapi niatnya supaya karir kita maju. Atau contoh yang lainnya deh. Kita memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir. Tapi niatnya supaya investasi akhirat, supaya kita punya tabungan. Tabungan apa? Tabungan pahala. Nah, pertanyaannya, apakah hal seperti itu bertentangan dengan nilai keikhlasan? Boleh nggak sih kita berharap sama Allah? Salah nggak sih kita minta feedback sama Allah? Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau membagi keikhlasan menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, yaitu apabila seorang hamba beribadah kepada Allah semata-mata untuk mentaati perintahnya. Dia beribadah cuma untuk Allah aja. Nggak peduli tuh, dia mau masuk surga kek, mau masuk neraka. Dia nggak peduli, dia hidup di dunia mau menjadi orang yang miskin atau menjadi orang yang kaya. Mau dapat dosa atau mendapat pahala, dia nggak peduli itu semua. Karena dia nyadar bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba. Dia nyadar bahwasanya dirinya hanyalah seorang budak dari Allah dan Allah adalah tuannya. Maka dia rela untuk melakukan apapun untuk tuannya. Maka seperti itulah tingkat keikhlasan yang paling tinggi, yang paling pure. Tingkat keikhlasan yang kedua, yaitu yang posisinya di tengah. Apabila seorang hamba beribadah kepada Allah, tapi pengen mendapatkan sesuatu di akhirat. Dia pengen dipandang sama Allah, pengen dilihat sama Allah, pengen mendapatkan pahala, pengen masuk surga. Misalkan kita ya di dunia, kita punya Al-Quran, kemudian kita wakafkan Al-Quran itu kepada orang yang menghafal Al-Quran. Selama orang tersebut terus membaca Al-Quran, maka kita akan kedapatan pahalanya. Atau contoh yang lainnya deh, kita memperbanyak ibadah kepada Allah, niatnya untuk investasi di akhirat, supaya punya tabungan pahala, supaya bisa masuk surga. Yang wajibnya, yang sunnahnya dijalanin semuanya. Hal seperti ini tuh sama aja kita tuh minta feedback sama Allah, tapi dibalasnya di akhirat nanti. Nah, makanya hal seperti ini tidaklah bertentangan dengan nilai keikhlasan. Karena kenapa? Karena dia masih berharapnya sama Allah. Dia mintanya sama Allah. Dia minta imbalan itu cuma hanya kepada Allah. Maka hal seperti ini masih termasuk ke kategori ikhlas, tapi di tingkatan yang kedua, yaitu yang di posisinya di tengah. Kemudian, tingkat keikhlasan yang ketiga, yaitu yang posisinya paling bawah. Apabila seorang hamba beribadah kepada Allah, tapi niatnya pengen dibalas di dunia. Misalkan dia sedekah supaya rezekinya lancar, supaya karirnya maju, supaya bisnisnya lebih maju lagi. Atau dia misalkan puasa sunnah, supaya pikirannya jernih. Maka hal seperti ini masih termasuk ke kategori ikhlas karena kita mintanya sama Allah. Hanya saja posisinya paling rendah, karena permintaan kita itu sifatnya duniawi. Antara 3 tingkatan keikhlasan tadi, di mana sih posisi keikhlasan kita? Ada apakah di posisi pertama, atau kedua, atau ketiga? Dimanapun posisinya, yang penting semoga kita mendapatkan sisi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.